mencampurkan telur yang sudah dikocok dengan kacang tanah. Setelah digoreng, langsung menjadi kacang goreng yang disukai seluruh keluarga. Pertama, siapkan 300 gram kacang tanah, tambahkan air bersih dan cuci bersih untuk menghilangkan kotoran di permukaannya. Lalu tuangkan ke dalam saringan, tiriskan airnya. Setelah ditiriskan, tuang ke dalam mangkuk besar, lalu tuangkan telur yang sudah dikocok. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bumbu 13 rempah, jika suka pedas, bisa ditambahkan sedikit bubuk cabai, aduk hingga rata agar setiap butir kacang terlapisi telur dengan merata. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Di sini perlu diperhatikan bahwa tepung harus ditambahkan sedikit demi sedikit, jangan menambahkan terlalu banyak. Sambil menambahkan, aduk terus hingga setiap butir kacang tanah terpisah dengan jelas, lalu tuang ke dalam saringan, saring kelebihan tepungnya, sisihkan. Selanjutnya, panaskan minyak di wajan, masukkan kacang dan mulai goreng, sambil menggoreng, aduk terus, agar semua kacang tanah matang merata. Goreng hingga berwarna kuning keemasan, angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian siapkan wajan lain. Tambahkan 1 centong gula pasir dan 1 centong air, masak dengan api kecil sambil diaduk hingga gula benar-benar meleleh. Setiap hari saya berbagi resep masakan, tolong berikan dukungan dengan menekan tombol suka, terima kasih banyak. Masak gula hingga muncul gelembung-gelembung kecil yang padat, matikan api. Setelah mematikan api, masukkan kacang tanah ke dalam wajan, terakhir, tambahkan segenggam biji wijen putih, aduk terus agar setiap butir kacang tanah terlapisi sirup gula secara merata. Setelah suhu di wajan perlahan menurun, permukaan kacang tanah akan terlapisi lapisan gula tipis. Jika suka manis, bisa ditambahkan lebih banyak gula, dan jadilah kacang goreng yang manis dan renyah. Jika Anda suka, bagikan kacang tanah gorengnya dan coba buat. Lain kali jika Anda ingin makan kentang goreng, tidak usah beli di luar lagi. Sebenarnya membuatnya sendiri di rumah sama sekali tidak sulit. Hanya dengan 2 buah kentang, bisa menjadi 1 piring besar. Pertama potong kentang yang digali dari tanah menjadi irisan, lalu potong lagi menjadi batangan dengan ketebalan yang sama. Didihkan air dalam panci, tambahkan 1 sendok garam, masukkan kentang dan rebus selama 1 menit, angkat dan bilas dengan air dingin, ini akan membuat kentang goreng menjadi renyah. Saya setiap hari berbagi tips memasak. Bisakah Anda memberi saya sedikit dukungan untuk menekan tombol suka? Terima kasih banyak. Setelah ditiriskan, tambahkan 1 sendok makan besar tepung maizena, aduk rata hingga setiap batang kentang terlapisi tepung secara merata. Goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan, goreng dengan api kecil hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan renyah, lalu angkat. Kentang goreng yang dibuat seperti ini sangat renyah. Taburi dengan bubuk lada atau saus tomat, rasanya sangat enak. Jika sudah tahu cara membuatnya, ayo segera buat. Meletakkan tahu dan telur di atas nasi sisa, lalu remas dengan tangan hingga hancur. Banyak orang belum pernah melihat apalagi membuatnya. Setelah tahu dan nasi diremas hancur, tambahkan lobak potong dadu, potongan wortel, bumbui dengan garam, kaldu ayam, bubuk serbaguna, sedikit saus tiram, tambahkan sedikit air, dan sesendok kecap asin, lalu aduk hingga rata. Setelah semua tercampur rata, ambil sedikit adonan, bentuk menjadi bulatan. Lalu goreng ke dalam minyak yang sudah dipanaskan, goreng dengan api kecil hingga bagian luarnya berwarna kuning keemasan dan renyah, lalu angkat. Bola tahu nasi yang digoreng seperti ini bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya lembut. Ada rasa tahu dan juga ada aroma nasi. Jika suka, simpan resepnya dan coba buat.